warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafida Agustina Rahyuning Tias dari kelompok 5 Literasi Digital Kitab Kuning kelas B9. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ibu Anikoh Sabila Ar-Rosyad, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Bapak Hasan Bisri, kemudian Pak Syahdam, Bapak Khairul Anam, Ibu Safi Aulia, dan yang terakhir Bapak Sulaiman. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Asep Mahsus selaku dosen pengampu dari mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning di kelas B9 ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya untuk kami semua. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas transkrip kali ini. Terima kasih atas kontribusi, kekompakan, dan keaktifan kalian semua. Nah, langsung saja kami dari kelompok 5 mengambil kreasi yang bertemakan sholat, yang judulnya Berani Meninggalkan Sholat, Memangnya Kita Siapa? Nah, langsung saja kita akan mengupas materinya bersama-sama ya. Nah, materi kali ini kita mengambil rujukannya dari kitab Nasoihul Ibad, yang di situ memang isinya itu menerangkan tentang berbagai nasihat-nasihat baik. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi saja ya. Keutamaan orang yang memelihara sholat. Seperti dalam cuplikan yang terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad yang berbunyi waqala Utsman radhiyallahu anhu, man hafidhas shalawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alaiha akramahullahu bi tis'i karamat. Awaluha yuhibbuhullahu wa yakunu badanuhu sahihan wa tahrusuhul malaikah wa tanzilul barakatu fid darihi wa yadharu 'ala wajhihi simas shalihin. Wa yulayyinullahu qalbahu wa yamurru 'ala sirati kal barqil lami' wa yunajjihillahu minan nar wa yunziluhullahu fi jiwaril ladina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, barang siapa yang memelihara sholat yang 5 tepat pada waktunya dan rutin dalam melaksanakannya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 kemuliaan, yaitu dicintai oleh Allah, tubuh selalu sehat, dijaga oleh malaikat, turun berkah pada rumahnya, akan tampak pada wajahnya tanda-tanda orang yang soleh, Allah akan melembutkan hatinya, akan melewati Shiratal Mustaqim secepat kilat, akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dan juga akan ditempatkan beserta orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih. Ada juga kutipan lain tentang sholat yang bunyinya hamsu sholawati man hafadha alaihinna kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumal qiyamah wa man lam yuhafid alaihinna lam yakun lahu nura wa la burhana wa la najah wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubayy bin khalaf. 5 sholat fardu, barang siapa yang dapat memeliharanya, maka ia akan memperoleh nur dan burhan atau bukti kebenaran diri, juga keselamatan di hari kiamat. Barang siapa yang tidak mau memeliharanya, maka ia tidak akan mempunyai nur, burhan, dan tidak pula memperoleh keselamatan. Dan pada hari kiamat, ia akan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, dari kedua nasihat di atas, bisa disimpulkan bahwasanya sholat merupakan kewajiban utama yang memiliki dampak besar bagi kehidupan seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Sholat yang dilakukan tepat waktu dan konsisten membawa berbagai keutamaan seperti dicintai Allah, dilimpahi keberkahan, dijaga oleh malaikat, serta memperoleh keselamatan di akhirat. Namun, sebaliknya, meninggalkan sholat tidak hanya menghilangkan cahaya, bukti kebenaran, ataupun keselamatan, tetapi juga menyebabkan pelakunya dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kebatilan atau orang-orang pada zaman dulu yang batil. Maka sholat harus menjadi prioritas utama sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan sebagai jalan menuju keberkahan hidup dan keselamatan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memahami keutamaan salat
Yang pertama, teks ini menyebutkan 9 kemuliaan bagi yang menjaga solatnya. Di antaranya adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala, tubuh sehat, dijaga malaikat, berkah dalam rumah, wajahnya bersinar, hatinya lembut, melewati siratal mustaqim secepat kilat, selamat dari neraka dan bersama orang-orang yang mulia di surga. Menganalisis pernyataan dalam teks, apa makna sebenarnya di balik janji-janji ini? Yang pertama, dicintai Allah dan wajahnya bersinar. Ini bukan sekadar tanda fisik, tapi lebih kepada manifestasi spiritual. Kemudian tubuh selalu sehat dan berkah dalam rumah. Solat mengajar disiplin, kebersihan dan manajemen waktu. Kemudian dijaga malaikat. Ini bisa diinterpretasikan sebagai lindungan spiritual dan rasa aman. Kemudian melewati sirat secepat kilat dan selamat dari neraka. Pernyataan ini bersifat metaforis tentang keselamatan di akhirat. Ini menunjukkan bahawa solat adalah kunci utama untuk mencapai surga dan terhindar dari siksa neraka, menekankan pentingnya ibadah sebagai bekal spiritual. 2. Kolaborasi atau kerjasama dalam konteks literasi digital, khususnya saat mengkaji nasihat-nasihat keagamaan seperti dalam kitab Nasoihul Ibad, memiliki peran yang sangat penting dalam memperdalam pemahaman spiritual dan sosial. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa ibadah termasuk sholat tidak harus selalu dilakukan secara individual, melainkan dapat diperkuat melalui kerjasama atau berjamaah. Jadi melalui diskusi kelompok baik secara langsung maupun media digital seperti forum online atau aplikasi pesan, setiap anggota memiliki kesempatan untuk berbagi wawasan, kemudian memberikan testimoni dan bisa menambahkan referensi tambahan dari kitab tafsir, ceramah ulama atau sumber digital terpercaya lainnya. Dengan pendekatan kolaboratif ini, pemahaman secara seseorang terhadap keutamaan menjaga sholat menjadi lebih luas dan kaya karena adanya pertukaran perspektif. Setiap anggota tidak hanya belajar dari kitab yang disediakan sumber, tapi juga belajar dari satu sama lain. Kolaborasi ini juga memiliki efek motivasional, di mana anggota saling mendukung dan menguatkan komitmen untuk tetap menjaga konsistensi ibadah dalam konteks pendidikan karakter. Kolaborasi seperti ini mengajarkan nilai satu, yaitu tanggung jawab bersama dalam menjalankan ajaran agama. Kedua, saling menghormati pendapat dan pengalaman orang lain. Ketiga, membangun komunitas belajar yang saling menumbuhkan. Dengan demikian, kolaborasi bukan hanya metode, tapi juga bagian dari proses penguatan nilai dan internalisasi spiritual yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat dari kolaborasi yaitu pertama, pemahaman lebih luas. Dengan kolaborasi, belajar dari sudut pandang berbeda, penafsiran lebih kaya dan mendalam. Yang kedua, motivasi beribadah. Jadi dengan kolaborasi itu bisa saling menyiapkan waktu sholat, dukungan untuk tetap konsisten. Yang ketiga, manfaat dari kolaborasi ialah kekuatan komunitas. Jadi bisa merasakan kebersamaan dalam iman, menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Kolaborasi di era digital itu bisa dilakukan melalui diskusi via WhatsApp group, Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya, atau berbagi video, quotes dan jadwal sholat. Kolaborasi proyek konten dakwah, misalnya video pendek atau podcast. Contoh nyata kolaborasi yaitu anggota kelompok saling berbagi tafsir ayat tentang sholat, mengadakan kajian virtual mingguan, membuat kampanye jaga sholat, jaga hati di media sosial. Jadi kesimpulan dari kolaborasi ini ialah pokok kolaborasi dalam ibadah bukan hanya menambah ilmu, tapi juga memperkuat hati, mempererat persaudaraan, dan menjaga semangat istiqomah dalam sholat. Selanjutnya yaitu evaluasi terkait dengan materi di atas. Mengkritisi sumber nasihat sangat penting agar informasi yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proses evaluasi meliputi verifikasi terjemah teks Arab, perbandingan tafsir klasik dan kontemporer, serta pengumpulan umpan balik dari jamaah. Evaluasi semacam ini memastikan bahwa nasihat yang dihasilkan tidak menyimpang dari ajaran Islam dan relevan dengan kebutuhan zaman. Evaluasi kritis sumber dan metodologi. Metode kritik internal dan eksternal. Internal meninjau koherensi, potensi bias tata bahasa, narasi, dan kesesuaian konteks sejarah. Eksternal mengkaji otentitas teks, varian naskah, serta konteks kemunculan sumber lanjutan. Pendekatan rasional dan ilmiah. Bila nasihat menyangkut mukjizat, peristiwa, sejarah atau hukum sosial, sertakan verifikasi fakta menggunakan sumber historis dan analisis sains modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu practical and functional skill. Penerapan nasihat menjadi nyata melalui penggunaan teknologi untuk mendukung ibadah dan kehidupan sehari-hari dalam era digital saat ini. Keterampilan praktis dan fungsional sangat penting untuk menjembati antara nilai-nilai moral dengan praktik kehidupan modern. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi smartphone untuk mengatur pengingat waktu azan, sehingga membantu individu lebih disiplin dalam menjalankan ibadah sholat tepat waktu. Selain itu, mencatat aktivitas ibadah seperti waktu sholat, tilawah, atau sedekah harian dalam jurnal digital mampu meningkatkan kesadaran diri dan konsistensi dalam beribadah. Lebih lanjut, keterampilan dalam menciptakan konten edukatif berbasis digital seperti video pendek, infografis, podcast, atau blog menunjukkan bagaimana pesan-pesan keagamaan dan nasihat moral dapat dikomunikasikan secara efektif kepada khalayak luas. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan kecampakan dalam teknologi, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang baik terhadap cara menyampaikan pesan secara menarik, ringkas, dan relevan dengan konteks sosial saat ini. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya, nasihat yang bersifat tradisional dapat dikemas ulang agar lebih mudah diterima oleh generasi muda. Hal ini juga membuka ruang partisipasi aktif bagi pelajar atau santri dalam menyebarkan nilai-nilai positif kepada lingkungan sekitar, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima nasihat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang inspiratif di tengah masyarakat. Pada akhirnya, penguasaan keterampilan praktis dan fungsional ini mendukung tujuan pendidikan yang holistik, yaitu membentuk individu yang tidak hanya baik secara spiritual, tetapi juga adiktif, kreatif, dan kontributif dalam kehidupan sosial yang dinamis. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya pemahaman sosial dan budaya dalam kehidupan umat Islam yang terinspirasi dari nilai-nilai dalam kitab Nasahih Al-Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama, Islam dan realitas sosial budaya. Islam adalah agama yang tidak turun di ruang hampa. Ia hadir di tengah masyarakat yang memiliki budaya, adat, dan kebiasaan yang beragam. Oleh karena itu, memahami realitas sosial dan budaya adalah bagian penting dari kehidupan beragama. Dalam kitab Nasahih Al-Ibad, Syekh Nawawi menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam seharusnya mampu menyatu dengan masyarakat tanpa harus menghilangkan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai konteks lokal. Yang kedua, menghargai perbedaan praktik keagamaan. Misalnya, dalam praktik sholat, kita menemukan berbagai variasi seperti cara melipat tangan, membaca kunut, atau tradisi doa bersama setelah sholat. Perbedaan ini bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan hasil dari keragaman budaya dan mazhab yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Dengan memiliki pemahaman sosial dan budaya, kita menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi, melainkan mampu melihat perbedaan sebagai bentuk kekayaan, bukan sumber perpecahan.
Yang ketiga, pentingnya empati dalam masyarakat multikultural. Pemahaman sosial dan budaya juga melatih kita untuk berempati. Saat kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk, empati menjadi jembatan untuk saling menghargai. Bahkan dalam kitab Nasahi Al-Ibad disebutkan bahwa akhlak yang baik seperti sabar, lemah lembut, dan menghargai orang lain adalah bagian dari iman. Maka dari itu, memahami budaya bukan sekedar wawasan, tetapi juga sarana untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah masyarakat. Poin selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya e-safety atau keamanan digital dalam menyebarkan materi keagamaan dan bagaimana prinsip-prinsip ini sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam kitab Nasahi Al-Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama, pentingnya keamanan dalam dunia digital. Di era digital saat ini, menyebarkan materi keagamaan melalui media sosial, video, atau platform online sudah menjadi hal yang lumrah. Namun, kemudahan ini juga disertai tanggung jawab besar, terutama dalam menjaga keamanan informasi, etika penyebaran, dan hak privasi audiens. Dalam kitab Nasahi Al-Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menekankan pentingnya menjaga amanah dan tidak merugikan orang lain, bahkan dalam hal-hal yang nampak sepele. Beliau menulis tentang pentingnya adab dalam menyampaikan ilmu, termasuk menjaga kehormatan dan kerahasiaan orang yang menerima ilmu tersebut. Nilai-nilai ini sangat relevan jika kita hubungkan dengan e-safety. Yang kedua, melindungi privasi dan menghindari zalim digital. Ketika kita menyelenggarakan kajian atau menyebarkan materi agama secara online, seringkali kita mengumpulkan data peserta seperti nama, email, atau bahkan nomor kontak. Dalam perspektif Nasahi Al-Ibad, menyalahgunakan data atau membiarkan bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dianggap sebagai bentuk kezaliman, karena kita telah melanggar hak orang lain. Syekh Nawawi mengingatkan bahwa siapapun yang menyakiti orang lain, baik dengan lisan, perbuatan, maupun kelalaian, termasuk dalam perbuatan yang dimurkai Allah, maka menjaga data pribadi, tidak menyebarkannya tanpa izin adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang muslim. Yang ketiga, menghormati hak cipta dan konten orang lain. Selain itu, dalam dunia digital, kita sering mengambil konten seperti gambar, kutipan, atau video dari sumber lain. Kitab Nasahi Al-Ibad mengajarkan pentingnya menyampaikan ilmu dengan jujur, tidak mengklaim milik orang lain sebagai milik sendiri, serta tidak mencuri manfaat tanpa izin. Ini selaras dengan prinsip menghormati hak cipta di era modern. Jika kita menggunakan materi dari pihak lain, maka kita harus mencantumkan sumbernya dan jika perlu meminta izin. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal akhlak dan tanggung jawab ilmiah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama terdahulu. Yang keempat, menjaga kepercayaan audiens. Dengan menerapkan e-safety yang baik, yaitu menggunakan platform yang terpercaya, menjaga data pribadi, serta menghargai karya orang lain, kita tidak hanya menjaga keamanan digital, tetapi juga membangun kepercayaan ini sangat penting dalam dakwah. Karena tanpa kepercayaan, pesan keagamaan yang kita sampaikan akan mudah diabaikan. Syekh Nawawi menyebutkan bahwa seorang alim atau penyampai ilmu yang tidak dipercaya oleh masyarakat akan kehilangan wibawa dan pengaruhnya. Maka, menjaga e-safety hari ini adalah bentuk menjaga amanah keilmuan dan kepercayaan umat. Mari kita ingat bahwa menyebarkan ilmu agama bukan hanya tentang menyampaikan isi, tetapi juga tentang bagaimana cara kita menyampaikan dengan adab dan tanggung jawab. E-safety adalah bagian dari amanah itu. Dalam dunia digital, etika dan akhlak Islam tetap harus menjadi pedoman utama. Semoga kita semua bisa menjadi penyampai ilmu yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab baik secara langsung maupun melalui dunia digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya M. Syahdam akan melanjutkan penjelasan mengenai creativity dan technical literasi. Yang pertama mengenai creativity. Dalam literasi digital, kreativitas
kita itu sangat penting untuk membuat pesan yang ingin kita sampaikan menjadi lebih menarik dan mudah untuk diingat. Misalnya jika kita ingin menyampaikan nasihat tentang keutamaan sholat, kita bisa membuat gambar, animasi pendek, atau kuis interaktif di media sosial. Contohnya kita bisa membuat video singkat tentang perjalanan seorang muslim yang mulai rajin sholat. Ide-ide seperti ini membuat orang terlibat secara emosional karena tidak hanya membaca atau menonton, tetapi juga ikut berinteraksi. Dengan begitu, pesan kebaikan yang ingin kita sampaikan akan lebih mudah diingat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai technical literasi atau kemampuan teknik. Technical literasi ini artinya kita paham dan bisa menggunakan alat digital untuk menyampaikan pesan secara lebih baik. Misalnya, kita bisa mengedit video supaya tampilannya menarik, kita bisa membuat infografis supaya informasi lebih ringkas dan mudah dipahami. Dan kita juga bisa melihat data di media sosial, seperti beberapa orang yang menonton, menyukai, atau membagikan konten kita. Dengan kemampuan teknis ini, kita bukan hanya menyampaikan pesan kebaikan, seperti ajakan untuk sholat, tetapi juga kita bisa melihat seberapa besar pengaruh konten yang telah kita buat. Kita bisa tahu apakah konten kita efektif, dan kalaupun belum, kita bisa langsung perbaiki. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.